Selanjutnya adalah acquisition mission nomor 1, yaitu create static obtainable object mechanic. Nah, di sini pertama-tama kita masukkan dulu uh, acquisition. Nah, kemudian di sini kita buat canvas, yaitu di dalamnya terdapat acquisitions inventory yang ada di dalam prefabs-nya. Nah, kemudian di sini sekarang kita bikin button. Nah, button di sini kita rename menjadi inventory. Nah, kemudian pada teksnya ini juga kita rename inventory. Lalu kita susun aja si buttonnya, taruh di atas aja seperti ini. Kemudian di sini pada bagian inventory-nya kita masukkan on click ke dalamnya. Lalu kita drag si acquisitions inventory ke dalamnya. Lalu set active-nya kita nyalakan. Lalu pada acquisition inventory-nya ini kita matikan. Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu pada bagian first person locomotion-nya, di sini untuk low cursor sama high cursor ini kita matikan. Lalu kita play. Nah, ini ukurannya juga sesuaikan. Nah, ini aku taruh di sini. Nah, ini muncul untuk si inventory-nya. Lalu kita sesuaikan seperti ini untuk si inventory-nya. Lalu kita matikan lagi. Dan kita play. Nah, ini sudah muncul untuk inventory-nya. Selanjutnya nomor 2 yaitu create dynamic obtainable object mechanic. Nah, di sini pertama-tama kita bikin 4 button terlebih dahulu. Di sini aku mau rename. Yang pertama ada add button. Lalu untuk teksnya kita menjadi add. Lalu yang kedua itu menjadi remove. Dan teksnya kita ubah menjadi remove. Kemudian pada si buttonnya ini, untuk game object active ini kita ubah menjadi acquisition inventory dan ubah menjadi add item. Nah, di sini kita duplikat. Lalu kita drag ke bawah. Lalu untuk yang remove, ini kita ubah acquisition inventory-nya itu menjadi remove item. Lalu di sini acquisition inventory-nya itu 0, sama kayak yang add itu juga 0. Nah, sedangkan yang add 1 ini nanti akan berubah menjadi 1 seperti ini. Lalu yang remove, ini kita duplikat juga, seperti ini. Lalu kita ubah untuk acquisition inventory remove item-nya menjadi 1. Terus kalau kita play. Nah, ini kalau diklik add, itu akan buka satu kolom hijau, lalu jika diklik lagi, dia akan tambah menjadi 2. Nah, kalau misalkan kita remove, di sini akan berubah menjadi 1 kembali. Dan kalau misalkan kita klik yang add bawah, ini akan membuka kolom hijau di sebelahnya lagi. Dan kalau misalkan di remove, maka si tabel hijau yang di sebelahnya itu, yang terbaru itu juga akan hilang. Nah, selanjutnya itu ada di nomor 3, yaitu create parkour environment to obtain object. Nah, di sini pertama-tama kita drag yang namanya acquisition target. Taruh sini, taruh sini. Nah, kemudian ini kita sejajarin aja sama si first personnya. Kayak gini. Kemudian selanjutnya di sini kita pergi ke acquisition targetnya. Lalu triggernya ini kita nyalakan pada sphere collider-nya. Lalu kita add triggernya di sini. Lalu kita drag acquisition inventory. Lalu game object, lalu kita nyalakan acquisition inventory yaitu add item. Nah, ini biarkan 0 aja. Kita play. Jangan lupa target tag-nya player ya. Nyalain dulu inventory-nya. Nah, ini kalau misalkan kita
nabrak si equation targetnya, inventory-nya akan nambah 1. Untuk selanjutnya adalah create hidden path to obtain object. Nah, di sini kita cari yang namanya transformative bar. Nah, ini. Lalu kita drag aja dalam kanvas. Lalu kita sesuaikan dan masukin ke dalam kanvas. Seperti ini. Lalu kemudian kita ke bagian bawah dan ubah value-nya itu menjadi 50. Nah, selanjutnya di sini kita pergi ke inventory. Ini kita pergi ke equation inventory, sorry. Lalu kita buka image slotnya. Lalu kita pergi ke item. Dari sini kita tambahin aja untuk event triggernya menjadi 2. Nah, yang pertama ini kita masukin transformative bar ke dalamnya. Lalu kita ubah transformative bar dan add value. Nah, di sini untuk yang kedua itu kita drag equation inventory-nya ke dalam sini. Lalu kita pilih remove item. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini untuk bagian yang transformative bar ini kita tambahin 10 aja. Nah, lanjut kita play. Nah, kemudian kita klik inventory di sini. Lalu kita deketin dan kita klik. Dan hard bar atau transformative bar-nya itu nambah menjadi 10. Untuk selanjutnya, itu nomor 5, create condition mechanic to obtain object. Nah, untuk nomor 5 ini pertama-tama kita bikin game object terlebih dahulu, lalu kita add equation manager di sebelah sini, di add komponen. Nah, selanjutnya kita buat target order. Nah, kita di sini pertama-tama bikin equation targetnya itu menjadi 3. Nah, di sini kita bikin susun seperti ini, lalu pada bagian target ordernya ini kita masukkan satu-satu ke dalamnya. Ini kita add aja bisa seperti ini. Nah, lalu kita pada bagian events untuk on wrong hit, di sini kita juga masukkan satu persatu equation targetnya. Dan untuk game object ini set aktif dan lalu kita checklist. Selanjutnya pada on sequence complete, di sini kita masukkan equation inventory ke dalamnya. Nah, kemudian untuk ininya equation inventory itu add item dan untuk angkanya ini 0 saja. Lalu pada bagian masing-masing targetnya di sini kita nyalakan is target, jangan lupa di bagian spin collider-nya. Lalu untuk using manager ini kita checklist dan kita drag and drop game object satu ini yang ada equation manager-nya ke dalam sini. Nah, lalu pada bagian trigger-nya ini kita masukin aja untuk equation targetnya sesuai dengan equation target yang dipilih. Lalu untuk game object-nya itu set aktif tapi tidak di checklist. Begitu juga dengan equation target 1, equation target 2 dan juga 3. Lalu selanjutnya kita play aja. Nah, di sini kita nyalain dulu si inventory-nya, lalu kita maju. Nah, pada bagian akhir ini akan nambah 1, lalu kita klik, lalu pada bagian transformative bar itu akan nambah. Nah, ini jika bola yang ketiga ini kita tabrak, maka bolanya akan hilang dan hanya tersisa bola kedua dan bola pertama. Lalu jika kita tabrak bola yang kedua, maka bola yang ketiga dan bola yang pertama itu akan muncul, namun bola yang keduanya itu hilang. Dan begitupun jika kita tabrak bola pertama, itu maka ini bola pertama. Nah, maka jika kita tabrak bola pertama, sisa bola kedua dan juga bola ketiga.